Media Belanda mendadak heboh akui tak menyangka jika PSSI bisa bawa dua pemain potensial milik Belanda. Akui bukan lawan yang mudah, kiper Australia singgung pengaruh Belanda di tubuh timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia beri saran khusus untuk timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang diketahui, dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Messi Silgers dan Eliano Reyders, diperkenalkan secara resmi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir memastikan kedua pemain tersebut memulai perjalanan panjang mereka untuk mendapatkan paspor Indonesia demi membela skuad Garuda. Kabar ini cukup membuat kaget publik Belanda. Bagaimana tidak, dua pemain ini merupakan pemain yang sangat potensial di negara tersebut. Baru berusia muda, tapi mereka sudah menjadi tumpuan di klubnya masing-masing. Kedua pemain ini juga terus dipantau oleh pelatih timnas Belanda, yaitu Ronald Koeman. Apalagi sosok Messi Silgers yang memang mempunyai bakat yang luar biasa. Salah satu media Belanda, ESPN-NL pun turut merespon kedua calon pemain naturalisasi yang diperkenalkan PSSI tersebut. ESPN memuji PSSI yang berhasil menarik minat dua pemain ini karena masih berusia 23 tahun. Messi Silgers dan Eliano Reyders akan membela timnas Indonesia. PSSI telah mengumumkannya dan keduanya telah berkenalan dengan asosiasi. Pada tahun 2021, PSSI menaruh minat, namun dia belum ingin membela timnas Indonesia sampai akhirnya dia bisa memiliki debut internasionalnya dalam waktu dekat, ujar media tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun akan mendapatkan keuntungan, mengingat Silgers merupakan starting 11 reguler di FC20. Sementara itu, ESPN pun memuji langkah PSSI yang berhasil mendapatkan Eliano Reyders, adik dari pemain timnas Belanda Tijani Reyders. Eliano Reyders juga menjadi sosok yang dibutuhkan timnas Indonesia selama ini, karena dia juga ternyata bisa bermain di posisi striker. Seperti yang diketahui, bek kokoh milik timnas Indonesia JIJ berhasil meraih kehormatan besar dengan dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia dalam laga perdana kualifikasi Piala Dunia saat melawan Arab Saudi. Kini, jelang lawan Australia, JIJ meminta sosok pemain ke-12 ini keluar kandang atau memenuhi GBK agar timnas Indonesia bisa memenangkan laga. Seperti yang diketahui, Sintayong memberikan kepercayaan penuh kepada JIJ untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan sejak menit pertama. Dalam pertandingan tandang yang berat tersebut, timnas Indonesia berhasil meraih hasil imbang 1-1, sebuah pencapaian yang membanggakan mengingat kekuatan lawan, sehingga dia minta supporter yang biasa disebut sebagai pemain ke-12 datang ke stadion untuk mendukung tim nasional Indonesia. Saya sangat bangga dan berterima kasih karena saya punya kesempatan menggunakan ban kapten. Kami memainkan laga tandang yang sulit, namun kami bahagia bisa mendapatkan poin yang dibawa pulang. Dukungan kalian luar biasa dan kini kami kembali butuh dukungan kalian untuk laga selanjutnya. Kami akan memberikan segalanya untuk negara kita dan bakal berusaha membuat kalian bangga. Ini baru awal, ujar JIJ. Sejak bergabung dengan tim nasional Indonesia pada awal tahun ini, JIJ memang telah menunjukkan penampilan yang konsisten dan solid di lini belakang. Kehadirannya memberikan kekuatan tambahan bagi skuad Garuda. Dengan hasil melawan Arab Saudi, timnas Indonesia kini semakin termotivasi untuk meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Mereka akan menghadapi pertandingan-pertandingan berat lainnya, termasuk saat melawan Australia nanti. Kiper timnas Australia Matthew Ryan menilai pengaruh Belanda di timnas Indonesia memberikan dampak yang signifikan. Ya, kiper 32 tahun itu melihat Indonesia berpotensi merepotkan dengan materi pemain yang dimiliki. Seperti yang diketahui, Australia bakal menjalani laga tandang ke markas Indonesia pada matchday kedua grup C. Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang. Bagi Australia, lawatannya ini punya arti yang penting. Kalah 0-1 dari Bahrain pada matchday pertama grup C, The Socceroos bakal berada dalam situasi sulit jika kembali kalah.
Sementara itu, Indonesia bukan lawan yang mudah dikalahkan. Terbukti, skuad Garuda mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada matchday pertama. Perkembangan pesat timnas Indonesia tidak lepas dari program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI. Tom Haye dan para pemain yang matang dan ditempa di kompetisi Belanda memberi dampak besar bagi Indonesia. Matteo Ryan sendiri mengenal sepak bola Belanda dengan baik. Pasalnya, dia pernah bermain bersama AZ Alkmaar pada musim lalu. Pengaruh Belanda telah membuat timnas Indonesia jadi lebih kuat. Meskipun punya catatan apik atas skuad Garuda, Matteo Ryan sama sekali tidak ingin melihat pasukan Sintayong dengan sebelah mata. Australia juga punya pengaruh Belanda yang kuat di masa lalu. Maksud saya, kami tahu bahwa Belanda adalah negara yang sangat teknis. Mereka memainkan, tentu saja, sepak bola modern dan sangat mengendalikan teknik. Begitulah pengamatan saya soal sepak bola Belanda. Mengenai rasa hormat dari lawan, kami tahu bahwa mereka akan memiliki kualitas yang dapat merugikan kami jika kami tidak bermain dengan baik, dan kami tidak akan mengambil kesempatan bagi mereka untuk melakukannya melalui cara kami bermain, ujar Matteo Ryan. Salah satu pelatih asing asal Kroasia, tepatnya pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, memberikan saran bagi tim nasional Indonesia jelang laga kontra Australia. Bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno Selasa mendatang. Pada pertandingan ini, timnas Indonesia diunggulkan dengan catatan 1 poin di laga perdana melawan Arab Saudi. Sebaliknya, Australia justru belum memiliki poin akibat kekalahan di kandang sendiri dari Bahrain. Bojan Hodak mengakui hal ini menjadi sebuah keuntungan bagi tim nasional Indonesia jika benar-benar memanfaatkannya. Sebut saja keuntungan lain seperti cuaca. Dengan kondisi seperti ini, tekanan yang diterima Australia bukan saja di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Kalian tahu timnas Australia kalah di laga pertama, dan mereka berada di bawah tekanan besar sekarang. Tentu ketika mereka datang, mereka akan bermain di cuaca yang berbeda, cuaca yang sangat lembab dibandingkan di Australia. Jadi ini tidak mudah bagi mereka. Tidak mudah saat datang ke Indonesia dengan kondisi ada keharusan untuk menang. Jadi ini tidak mudah bermain di bawah tekanan, dan saya harap Indonesia bisa menang, ujar Bojan Hodak. Meski demikian, Bojan Hodak mengingatkan Sintayong agar anak asuhnya tidak meremehkan tim tamu. Apalagi selama ini Australia menjadi jajaran tim langganan Piala Dunia. Bojan Hodak pun mengapresiasi kemajuan sepak bola Indonesia, tidak hanya membawa pemain keturunan pada timnas Indonesia, tetapi juga menambah kuota pemain asing di Liga Indonesia. Cara ini pun diakui Bojan Hodak bisa memberikan dampak menyeluruh bukan hanya di timnas Indonesia saja, tetapi juga peningkatan kualitas pemain di Liga Indonesia.